Maaf, ya silakan. Iya, menurut saya begini, Pak Prabowo tidak punya posisi apapun secara konstitusional untuk kemudian misalnya meneruskan, andai kata pun setuju terkait dengan usulan mengenai pemakzulan Mas Gibran. Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati. Di satu sisi di hadapan purnawirawan yang katakanlah resmi, istilahnya Bang Silvester tadi, itu menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo akan lebih mendengarkan forum yang sifatnya resmi. Tapi di sisi lain dengan diundangnya Pak Tri Sutrisno, artinya Pak Prabowo juga ingin mengatakan bahwa saya tetap menghormati pandangan-pandangan dan masukan dari para senior, termasuk apa yang dikemukakan oleh Pak Tri Sutrisno lewat forumnya tersendiri. Jadi saya sih masih melihat ini upaya menetralisir. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh Bang Silverster tadi ya. Menurut saya nggak tepat lah, janganlah kemudian usulan-usulan seperti ini itu dilihatnya dengan logika argumentum ad hominem, bahwa siapa yang berbicara lalu punya kepentingan nggak usah didengerin, nggak bisa. Semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu, punya hak yang sama untuk memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya, apakah konstitusional atau tidak. Jadi jangan kemudian menggunakan logika Bung Silvester. Kalau logika Bung Silvester dipakai, semua pendukungnya Ganjar sama Anies nggak boleh ngasih usulan apapun. Itu menurut saya juga logika yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh forum yang mengusulkan poin ke-8 Gibran dimakzulkan, itu nggak tepat kalau menggunakan argumentasi masa lalu yang sudah jelas walaupun kontroversial ya sudah kita Kalau harus gitu terima haruskah Pak Prabowo juga kenyataannya. membuat statement yang tegas, Mas Toto, atau lebih sering ini berdua tampil bersama Mas Gibran? Nggak perlu lah menurut saya kemudian jadi drama-drama harus sering tampil bersama-sama. Poin yang Pak Prabowo jalankan saja fungsinya, Mas Gibran jalankan saja fungsinya, sehingga keduanya itu tidak kemudian melanggar apa yang disebutkan di pasal 7 AUD 45, sehingga kemudian bisa jauh dari yang namanya pemakzulan. Saya juga tidak sepakat kalau pemakzulan didasarkan pada sebuah tekanan politik siapapun itu, mau militer ataupun sipil. Tapi ada poin penting, Audrey, yang ingin saya ingatkan. Kenapa sih keributan ini terjadi? Bukan hanya ini loh, ini kan rentetan dari isu matahari kembar, isu mengenai cawe-cawe, isu bagaimana positioning dari Pak Jokowi. Ini kan bermula bahwa betul Mas Gibran sah secara konstitusional, secara prosedural, tapi ini kan bermula dari kontroversi yang sampai sekarang saya ingin mengatakan walaupun sah, tapi secara substansi demokrasi, majunya Gibran itu bermasalah dalam konteks etika demokrasi. Sehingga kemudian ketika keberlanjutan diartikan sebagai harus menitipkan anaknya mantan presiden, yang terjadi adalah situasi sekarang. Ada ketakutan dari pendukung Prabowo atau masyarakat, diatur-atur nggak nih sama presiden sebelum? Ada nggak cawe-cawe dari presiden sebelum? Artinya Mas masih Gibran ada lebih loyal kegelisahan kepada mungkin di bapaknya atau sini. Prabowo? Betul, jadi dari sini kita belajar sejarah. Kita terima fakta bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dipilih, tapi jangan ulangi hal-hal yang melanggar etika, yang menimbulkan polemik tidak berkesudahan. Kasihan siapapun yang terpilih akhirnya menghabiskan energi seperti ini. Intinya sih memang kita menghargai semua kritik, semua pendapat. Siapa sih yang nggak menghargai? Kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara. Tapi kan intinya bahwa jangan sampai kritikan ini hanya buat mengadu domba. Itu loh, intinya itu. Ya, jangan sampai membuat kegaduhan. Kan kita sekarang udah gaduh nih. Gara-gara para pensiunan jenderal ini yang menurut saya ya kan memberikan poin-poin itu dibangun tidak berdasarkan fakta-fakta hukum gitu loh, konstitusi kita yang baik itu bagaimana ya kan, yang harusnya kan harusnya kita sama-sama para pensiunan ini, ayo umpamanya undang-undang perampasan aset, ayo sama-sama kita kejar agar digolkan. Atau sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin agar kita swasembada pangan gitu loh, swasembada energi, swasembada air. Bagaimana kita melihat Panglima TNI, Kasat. Saya pernah ke kantornya Kasat, beliau menunjukkan ini loh Bang, kami punya pompa air. Kalau tadi dibilang ya, Mas Toto bilang mungkin ada kegelisahan, ya, mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Silvester, Anda jangan gini. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan Ini kita menggunakan balik ke logika argumen.
Itu Anda kan kalau Kacau, Bung sebenarnya Sylvester. Anda siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Saya Logika Anda netral rusak, tau sebagai nggak, anak Sylvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti Nah, nggak? Logika Anda itu rusak. urusan abang. Abang nggak usah. Anda uji Gini, argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa kita? yang boleh Kalau bersuara kita cuma diadu korban 58% gimana? dari suara pendukung Prabowo Gibran. Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama besok bertambah. ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan tentang ya. itu. Saya anak merah putih, saya Anda nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Tahu. Kita punya tahu, tapi kan kesamaan latar belakang orang di sini dalam itu kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, fakta memang secara salah konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Ya, bagus sekali argumentasi dari Bung Yunarto. Jangan batasi siapapun untuk berpendapat, ini negara demokrasi. Mau Anda yang 58, mau Anda yang 14, ya, mau Anda 26% ya. Semua punya hak ya teman-teman ya. Kita akan baca beberapa komentar ya. Besok tolong undang narasumber yang berkualitas, yang sekolahnya jelas. Jangan yang sekolahnya nggak jelas diundang. Ini sepertinya menyindir Bung Sylvester ya. Mana suara rakyat yang setuju dengan tuntutan pemakzulan Gibran? Mantap Yunarto. Acungan jempol buat Mas Yunarto. Ya, Sylvester itu bukan rusak logika lagi, tapi sudah rusak semua aspek logika demikian. Wow. Yunarto dulu pendukung Jokowi, tapi kali ini gua salut bisa bicara benar dan demokratis. Sip, setuju Mas Yunarto, ini baru orang cerdas, hebat Bung. Iya betul Bung Sylvester, jangan sampai kritik ini jadi fitnah dan menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Mantap pemaparan Yunarto. Sylvester itu tidak bisa diajak diskusi, jangan kasih panggung bos. Setuju dengan argumentasi Bung Yunarto ya teman-teman ya. Usulan pemakzulan Gibran sama dengan bentuk keputusasaan politik. Oh begitu ya teman-teman ya. Bapak-bapak para pensiunan jenderal itu lebih berpengalaman dalam bernegara dibandingkan Gibran maupun Sylvester, sangat jelas membela dengan membabi buta. Bung Yunarto lebih pantas berdebat dengan para pakar yang cerdas supaya menarik dan berkualitas. Salam sehat Bung Yunarto. Yunarto seorang narasumber yang cerdas dan tanggap dengan suasana bangsa, mendidik dan mencerdaskan bangsa. Sylvester justru menyelamatkan kredibilitas demokrasi Indonesia. Sehat-sehat terus Bang Yunarto buat kemajuan Indonesia. Kalau nggak menjilat, Sylvester nggak makan. Setuju dengan Mas Yunarto. Sylvester layak diapresiasi karena berbicara fakta dan logika. Ini orang membela lantaran dapat job. Orang keras kepala seperti Sylvester nggak usah diajak debat, diskusi, dan lain-lain. Saya sebagai masyarakat wong cilik ngedengerinnya pusing, ribut melulu. Mantan Wapres Tri Sutrisno itu bukan kelompok di pihak yang kalah pemilu, itu suara rakyat yang pemegang kedaulatan sehingga harus dihormati. Sylvester berpikirnya dangkal, tidak nasionalis. Setuju Bang Yunarto, siapapun sekarang berhak mengeluarkan pendapat dan masukan. Betul kata Pak Yunarto, logika rusak jangan ditampilkan lagi di TV nasional, bikin rusak aja negara ini. Gerakan seperti ini hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu jalannya pemerintahan yang sah. Semangat Bang Sylvester, kami rakyat yang waras berada di belakang Yunarto berkelas. Ya itu ya teman-teman beberapa komentar yang terbelah. Ada mendukung Bung Yunarto, ada mendukung Bung Sylvester. Tapi inilah sebuah negara demokrasi ya, terjadi perbedaan, terkadang keras, terkadang tipis-tipis, ya itulah keindahan daripada alam demokrasi ya. Ya kalau pendapat teman-teman bagaimana coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini, teman-teman juga bisa berlangganan untuk mendapatkan stiker loyalitas, sehingga akan mendapatkan prioritas ya teman-teman dari saya untuk membalas komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.